Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rosyudin selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Basis Data dan teman-teman semua yang berbahagia. Dalam video kali ini kami akan membahas materi tentang aplikasi basis data. Sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina Lintang Mutima dengan NIM 064 serta teman-teman saya Fadila Rahma dengan NIM 062. Saya Fatimah Zahra dengan NIM 045. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Konsep DBMS, terpisah atau menyatu dengan aplikasi. Dalam pengembangan aplikasi berbasis data, arsitektur hubungan antara sistem manajemen basis data dengan aplikasi merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Dua pendekatan utama yang dapat digunakan adalah DBMS terpisah dari aplikasi dan DBMS yang menyatu dengan aplikasi. Pemilihan antara kedua pendekatan ini akan mempengaruhi performa, kompleksitas pengembangan, serta skalabilitas sistem yang dibangun. Yang selanjutnya DBMS terpisah dari aplikasi. Pada pendekatan ini, DBMS berada pada lapisan tersendiri dan berjalan sebagai sistem yang independen dari aplikasi. Aplikasi yang dikembangkan akan berfungsi sebagai klien yang melakukan permintaan kepada DBMS untuk melakukan berbagai operasi seperti penyimpanan, pembacaan, pembaruan, atau penghapusan data. Ciri-ciri utama yang pertama, DBMS diinstal dan dijalankan secara terpisah dari aplikasi. Yang kedua, komunikasi antara aplikasi dan DBMS dilakukan melalui koneksi jaringan atau protokol tertentu, misalnya TCP atau IP. Contoh umum, MySQL, PostgreSQL, Oracle Database yang diakses oleh aplikasi berbasis web atau desktop. Keunggulannya yang pertama yaitu skalabilitas tinggi, dapat melayani banyak pengguna dan transaksi secara bersamaan. Yang kedua, keamanan data terpusat. Administrasi basis data dapat dilakukan oleh DBA. Yang ketiga, kemandirian sistem. DBMS dapat digunakan oleh lebih dari satu aplikasi secara bersamaan. Yang keempat, pemeliharaan lebih mudah. Perubahan atau perbaikan pada DBMS tidak harus mempengaruhi aplikasi secara langsung. Kekurangannya yaitu kompleksitas pengelolaan, diperlukan konfigurasi koneksi, driver, dan pengaturan server database. Yang kedua, ketergantungan pada jaringan. Jika koneksi antara aplikasi dan DBMS terganggu, maka sistem tidak dapat berfungsi optimal. Yang ketiga, kinerja mungkin lebih rendah karena terdapat overhead komunikasi antar proses atau antar mesin. Selanjutnya, DBMS menyatu dengan aplikasi. Pada pendekatan ini, DBMS menjadi bagian yang terintegrasi langsung ke dalam aplikasi. Artinya, fungsi-fungsi manajemen data tertanam dalam kode atau pustaka aplikasi dan tidak berjalan sebagai proses atau layanan yang terpisah. Ciri-ciri utamanya, yang pertama, DBMS terintegrasi sebagai pustaka atau library dalam aplikasi. Dan yang kedua, database biasanya bersifat lokal atau berkas di sistem file. Contoh umumnya SQLite, Microsoft Access, dan Firebird Embedded. Keunggulannya, yang pertama, kesederhanaan. Instalasi dan distribusi aplikasi cukup disalin atau diinstal di sistem pengguna tanpa memerlukan konfigurasi database tambahan. Yang kedua, kinerjanya lebih tinggi untuk aplikasi kecil karena tidak ada overhead jaringan atau komunikasi antar mesin. Dan yang terakhir, cocok untuk pengguna offline atau individual seperti aplikasi desktop, mobile, atau embedded system. Terdapat beberapa kekurangan dari DBMS menyatu dengan aplikasi. Kekurangan yang pertama, kurang cocok untuk multi-user. Kesulitan dalam mengatur akses simultan dari banyak pengguna. Yang kedua, manajemen data terbatas. Tidak adanya pemisahan antara pengembang aplikasi dan pengelola basis data, dan kekurangan yang terakhir yaitu risiko integritas data lebih tinggi karena tidak ada sistem manajemen transaksi yang sekuat DBMS besar. Kemudian ada arsitektur sistem yang merujuk pada struktur teknis dari komponen-komponen sistem informasi
dan bagaimana komponen tersebut saling berinteraksi. Dalam konteks aplikasi basis data, arsitektur menentukan alur komunikasi antara pengguna, aplikasi, dan basis data. Ada jenis 4 arsitektur utama, yaitu one-tier arsitektur, two-tier arsitektur, three-tier arsitektur, and n-tier arsitektur. Penjelasan dari one-tier arsitektur yaitu seluruh komponen sistem antarmuka pengguna, logika bisnis, dan pengelolaan basis data berada dalam satu lingkungan fisik. Cocok untuk aplikasi lokal yang hanya digunakan oleh satu pengguna. Strukturnya yaitu lapisan tunggal, aplikasi dan basis data berada dalam satu kesatuan. Yang kedua adalah penyimpanan data. Data disimpan secara lokal pada mesin tempat aplikasi berjalan. Dan yang ketiga adalah interaksi, tidak ada pemisahan antara aplikasi dan juga basis data. Kelebihannya juga ada implementasi sederhana dan juga cepat. Yang kedua adalah tidak membutuhkan jaringan. Yang ketiga adalah biaya rendah karena hanya memakai satu mesin. Ada kekurangannya juga, yaitu tidak mendukung akses multipengguna, kurang aman jika data hilang karena tidak ada backup terpusat, tidak cocok untuk aplikasi berskala besar, dan yang terakhir adalah tidak fleksibel dalam mengelola data terdistribusi. Yang kedua yaitu two-tier arsitektur. Sistem ini terdiri dari dua lapisan utama, yakni klien yang menyediakan antarmuka pengguna dan server yang menjalankan DBMS dan menyimpan data. Klien mengakses database secara langsung menggunakan API seperti ODBC atau GDBC. Strukturnya yaitu klien lapisan 1 antarmuka pengguna dan aplikasi mengirim permintaan SQL. Yang kedua server lapisan 2, DBMS yang mengelola dan menyimpan data. Kelebihannya yaitu yang pertama mudah diimplementasikan, akses data lebih cepat dalam jaringan lokal. Yang ketiga, memungkinkan beberapa pengguna mengakses data secara bersamaan. Yang keempat, server dapat dikelola dan diamankan secara terpusat. Kekurangannya, yang pertama, jika server error, seluruh sistem terhenti. Yang kedua, tidak cocok untuk jumlah besar. Yang ketiga, masalah kompatibilitas jika aplikasi klien tidak mendukung perubahan server. Sistem arsitektur yang ketiga yakni three-tier arsitektur. Sistem ini terdiri dari 3 lapisan utama, yakni presentation layer atau client yang menyediakan antarmuka pengguna. Sistem yang kedua, business logic layer atau application server yang menjalankan logika bisnis dan memproses data. Dan sistem yang ketiga yaitu data layer atau database server yang menyimpan data dan menangani permintaan data. Kelebihan dari arsitektur sistem ini yakni fleksibilitas tinggi untuk perubahan pada salah satu lapisan tanpa mempengaruhi lapisan lain, lalu mendukung aplikasi skala besar dengan banyak pengguna, dan yang terakhir keamanan lebih baik karena logika bisnis tidak langsung terhubung dengan database. Terdapat kekurangan dari sistem arsitektur three-tier arsitektur ini, yakni implementasi lebih kompleks dan latensi lebih tinggi jika infrastruktur tidak memadai. Dan yang terakhir adalah n-tier arsitektur, yaitu mengembangkan arsitektur 3 tingkat dengan lebih banyak lapisan untuk meningkatkan modularitas. Strukturnya yaitu client layer, antarmuka pengguna, presentation layer yaitu mengelola tampilan dan juga interaksi. Yang ketiga adalah business logic layer, yaitu mengelola proses bisnis, dan data access layer yaitu menghubungkan logika bisnis dengan data. Database layer yaitu penyimpanan data. Kelebihannya juga adalah ada modular dan juga dapat dikembangkan secara bertahap. Isolasi antara lapisan mempermudah pemeliharaan. Dapat memanfaatkan teknologi terbaru tiap lapisan. Kekurangannya yaitu kompleksitas arsitektur lebih tinggi, latensi dapat meningkat jika komunikasi antar lapisan tidak optimal. Yang selanjutnya, pemilihan perangkat lunak pembangun aplikasi. Perangkat lunak pembangun aplikasi adalah alat bantu yang digunakan untuk merancang, membuat, dan mengelola aplikasi, khususnya yang terhubung dengan sistem basis data.
Perangkat lunak ini mencakup sistem manajemen basis data dan alat pengembangan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data secara efisien. Kriteria pemilihan perangkat lunak. Dalam pemilih perangkat lunak pembangun aplikasi basis data, pertimbangan utama meliputi 1. Kecocokan antara DBMS dan alat pengembangan. Pastikan alat pengembangan aplikasi kompatibel dengan DBMS yang digunakan. Yang kedua, kemudahan penggunaan, antarmuka pengguna yang intuitif dan dokumentasi yang lengkap, memudahkan proses pengembangan. Yang ketiga, skalabilitas dan kinerja. Perangkat lunak harus mampu menangani pertumbuhan data dan pengguna tanpa penurunan kinerja. Yang keempat, keamanan. Fitur keamanan seperti autentikasi, enkripsi, dan kontrol akses sangat penting untuk melindungi data. Yang kelima, biaya. Pertimbangkan lisensi perangkat lunak, apakah open source atau komersial sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. Yang keenam, dukungan dan komunitas. Perangkat lunak dengan dukungan komunitas yang aktif atau layanan pelanggan yang responsif dapat membantu dalam pemecahan masalah. Yang ketujuh, kemudahan migrasi dan integrasi. Kemampuan untuk bermigrasi dari sistem lama dan integrasi dengan sistem lain adalah faktor penting. Contoh perangkat lunak pembangun aplikasi. Berikut beberapa perangkat lunak yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis data, yaitu nomor 1, MySQL, yaitu DBMS open source yang populer untuk aplikasi web dan desktop. Yang kedua adalah PostgreSQL, yaitu DBMS open source yang dikenal dengan fitur-fitur canggih dan kepatuhan terhadap standar SQL. Yang ketiga adalah Oracle Database, yaitu DBMS komersial yang digunakan secara luas di perusahaan besar, menawarkan skalabilitas dan juga keandalan tinggi. Yang keempat adalah Microsoft SQL Server, DBMS dari Microsoft yang mendukung berbagai bahasa, pemrograman, dan integrasi dengan produk Microsoft lainnya. Yang terakhir ada SQLite, yaitu DBMS ringan yang sering digunakan dalam aplikasi mobile dan embedded systems. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami mengenai aplikasi basis data. Jika ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Baik teman-teman, saya akan membacakan kesimpulan pada materi kali ini. Pengembangan aplikasi berbasis data mempengaruhi pemilihan DBMS dan arsitektur sistem yang sesuai dengan skala serta kebutuhan pengguna. DBMS yang terpisah dari aplikasi lebih cocok digunakan pada sistem berskala besar karena mendukung banyak pengguna dan mudah dalam pemeliharaan. Sementara DBMS yang menyatu lebih ideal untuk aplikasi kecil dan offline karena instalasinya sederhana dan performanya optimal di lingkungan lokal. Pemilihan arsitektur sistem juga berpengaruh terhadap komunikasi data, efisiensi, dan keamanan sistem, mulai dari one-tier hingga entire arsitektur. Selain itu, dalam memilih perangkat lunak pembangun aplikasi, perlu diperhatikan faktor kompatibilitas, kemudahan penggunaan, keamanan, skalabilitas, biaya, dan dukungan teknis. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, pengembangan sistem basis data dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.